Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Pandia RS TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya dalam kajian menuju ma'rifatullah. Tidak terasa kita sudah di penghujung bulan suci Ramadan. Nah, mungkin kawan-kawan bisa bermuhasabah apa-apa saja yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, apakah bermanfaat atau tidak, sehingga kita dapat menilai diri kita sendiri ketika masuk Syawal nanti, apakah kita termasuk salah satu orang yang kembali dalam keadaan fitri atau malah yang kita lakukan selama bulan ini adalah hal yang sia-sia saja. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang yang kembali fitri pada 1 Syawal nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang jalan menuju ma'rifatullah, yakni kita pada penghujung pembahasan. Kita akan sampai pada M yang ketujuh, yakni ma'rifah. Setelah kemarin kita membahas tentang mahabbah, maka kali ini kita akan membahas tentang ma'rifah. Nah, ma'rifat ini sering dijadikan makom puncak oleh para sufi atau orang-orang yang menempuh jalan tasawuf, yakni jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Imam Al-Ghazali misalnya juga menempatkan ma'rifat ini sebagai makom puncak, sehingga apa yang kita lakukan dalam perjalanan untuk menuju Tuhan itu, kalau belum sampai tingkat ma'rifat, maka itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya adalah sia-sia. Nah, apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu sering dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, baik itu kitab Raudah atau kitab Ihya Ulumuddin. Nah, Imam Al-Ghazali sering menjelaskan ma'rifat itu sebagai yang memiliki arti pengetahuan. Nah, pengetahuan yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Banyak jenis-jenis pengetahuan. Misalnya, saya sendiri membagi pengetahuan itu menjadi 3 kategori. Yang pertama itu pengetahuan yang bersifat indrawi, atau apa ya, bahasa Inggrisnya itu knowledge. Nah, jadi pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman empiris kalau dalam filsafat. Kemudian ada pengetahuan yang bersifat keilmuan atau sains. Nah, pengetahuan ini biasanya diperoleh oleh para ilmuwan dengan melakukan penelitian. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pengetahuan falsafi. Nah, banyak hal-hal yang tidak bisa diteliti tapi bisa kita pikirkan. Nah, biasanya pengetahuan ini diperoleh oleh para filsuf. Nah, jadi para pemikir itu memperoleh pengetahuan melalui jalan filsafat. Nah, sementara makrifat itu adalah pengetahuan yang sejati, yang hakikat. Ia tidak bisa dibantah lagi kebenarannya karena ini adalah pengetahuan puncak. Apa itu? Yakni Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Makanya di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali itu
mengatakan al-ma'rifatul itla'u ala asrarir rububiyyati wal ilmu bitarattubil umuri ilahiyatil muhitati bikullil mawjud. Nah, yang artinya ma'rifat adalah mengetahui akan rahasia-rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturan Tuhan tentang segala yang ada. Nah, bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan tersebut? Ya, di pembahasan yang lalu kita sudah bahas, ya, ini pertama melewati jalan taubat, dan ini hanya pembahasan sebagian kecil 7M ini. Sebenarnya masih banyak jalan-jalan lain seperti misalkan juhud, kemudian fana. Nah, itu jalan-jalan yang harus dilalui. Tafakur misalnya, uzlah. Tapi kemarin kita bahas hanya hal-hal yang penting, misalkan muatabah, tobat, kemudian muraqabah, apalagi kemarin musyahada, kemudian mujahada, mahabbah. Nah, sekarang kita ma'rifah. Jadi ma'rifat tadi seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali, yakni mengetahui akan rahasia-rahasia Allah. Seperti yang pernah saya sampaikan, ada hadis qudsi yang berbunyi al-insanu siri wa anasirahunya. Jadi ketika kita ingin mengetahui rahasia Allah, maka kita harus mengetahui rahasia diri kita sendiri, karena Allah sendiri berkata, manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk yang unik. Tidak letih-letihnya saya mengatakannya bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bisa menembus 3 alam sekaligus, yakni alam nasut, alam malakut, kemudian alam lahut. Nah, juga ada terminologi itu kan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, jadi selain kitab suci Al-Quran sebagai alat untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian alam semesta, dan yang paling penting itu adalah diri kita sendiri. Karena yang akan menilai alam itu adalah kita, kemudian yang akan mengaplikasikan Al-Quran itu juga adalah kita. Jadi manusia itu adalah poros semesta sebenarnya. Dan Allah menciptakan manusia itu tujuannya ingin bercermin, sehingga nampaklah kebesaran Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali juga mempertegas lagi pendapatnya tentang ma'rifah di dalam kitab-kitabnya, baik itu Raudah maupun Ihya Ulumuddin, yakni al-ma'rifatun nazaru ila wajhillahi ta'ala. Ma'rifat adalah memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi penjelasan ini seperti yang pernah saya sampaikan dulu, tidak bisa dijelaskan secara rasional atau empiris, karena ini adalah pengalaman spiritual, pengalaman batin. Jadi setiap orang itu mencapai makom-makom tertentu. Nah, pada saat sampai ke makom tersebut, maka ahwal atau keadaan batinnya juga berbeda-beda. Nah, sebenarnya seperti yang pernah saya bilang, memandang kepada wajah Allah, karena di dalam Al-Quran pun dimana kita menghadap, di situ wajah Tuhan. Tidak Allah itu ada di mana-mana. Jadi dia tidak hanya berada di aras seperti pendapat orang-orang kebanyakan itu, tapi dia juga berada di mana-mana. Nah, hal seperti ini juga pernah diungkapkan oleh sejarah, misalkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang pernah ditanya oleh salah satu
pengikutnya. Apakah engkau menyembah Tuhan yang tidak engkau lihat? Maka Sayyidina Ali tegas menjawab bahwa dia tidak akan menyembah sesuatu yang tidak dia lihat. Nah, kemudian dia mengungkapkan itu di dalam syair. Karena Sayyidina Ali ini dikenal adalah orang yang hebat dalam bersyair. Jadi salah satu syair dari Sayyidina Ali itu adalah Ra'aitu Rabbi bi'aini qalbi faqultu la syakka anta anta. Jadi kulihat Tuhanku dengan mata hatiku dan aku pun berkata aku tidak syak lagi atau terkejut bahwa yang engkau itu adalah engkau Tuhan. Nah, jadi orang-orang yang sudah sampai tingkat ma'rifat ini adalah orang-orang yang tercerahkan sehingga di mana-mana pun dia berada di situ akan ada Allah. Dia akan senantiasa bersama Allah. Ketika dia berbicara maka hatinya tetap mengucap Allah, Allah, Allah. Nah, ini adalah tingkat yang paling puncak dan sangat istimewa. Kemudian selain Sayyidina Ali, kemudian sahabat yang lain yakni Ja'far As-Sadiq juga pernah ditanya, apakah Anda melihat Allah SWT? Ya, aku tidak menyembah Tuhan yang tidak aku lihat. Lalu ditanya lagi, bagaimana kamu melihatnya? Jadi aku melihatnya dengan mata hati, dengan mata batin, tidak dengan mata dengan mata indera mata kepala. Nah, jadi ini adalah murni pengalaman spiritual, pengalaman batin. Tidak semua orang bisa mencapai ini kalau tidak melewati jalan menuju Tuhan tadi. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan kita tentang ma'rifatullah. Akhirnya kita selesai juga dalam pembahasan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan 7M. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Mungkin ini adalah video terakhir kita di bulan Ramadan dan kita akan bertemu lagi di bulan Syawal. Maka dari itu saya ingin mengucapkan kepada seluruh penonton Pandya RSTP yang berada di rumah, taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Apa yang saya sampaikan ini kiranya kalau ada yang menyinggung hati para pemirsa atau penonton di rumah, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin karena tidak ada maksud untuk menyalahkan atau menjelekkan salah satu aliran atau pemikiran orang. Karena bagi saya pribadi, semua pemikiran yang ditawarkan oleh orang-orang itu adalah kebenaran, namun kebenaran yang kecil. Nah, jadi kalau istilah Ibn Rus di dalam teori filsafatnya itu ada istilah wihdatul hakikoh. Nah, jadi kebenaran itu ketika kita yakini kebenaran itu secara benar, maka kita akan bertemu di ujung, yakni kebenaran yang mutlak. Dan apa kebenaran yang mutlak itu? Nah, kebenaran yang mutlak itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu adalah milik kita semua. Nah, oke, saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bertemu di bulan Syawal di video yang selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.